Medco Energi. PT Medco Energi Internasional Tbk merupakan perusahaan energi dan sumber daya alam yang didirikan pada tahun 1980 dan berkantor pusat di Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham MEDC. Medco Energi bergerak dalam bidang eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi, pengembangan energi terbarukan seperti panas bumi, serta pengelolaan ketenaga listrikan. Selain itu, melalui anak perusahaannya, Medco juga terlibat dalam sektor pertambangan dan petrokimia. PT Medco Energi Internasional Tbk memiliki visi serta misinya. Visinya yaitu menjadi perusahaan energi pilihan untuk investor, pemegang saham, mitra, pekerja, dan masyarakat di mana kami beroperasi. Dan misinya yaitu untuk membangun nilai jangka panjang dengan portofolio energi berkelanjutan dan bisnis sumber daya alami. Baiklah, selanjutnya adalah overview kinerja keuangan komparatif PT Medco Energi Internasional Tbk. Yang pertama adalah laporan konsolidasian laba rugi dan pendapatan komprehensif lainnya. Pada tahun 2023, perusahaan mengalami penurunan pendapatan sebesar 3% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, biaya produksi naik sebesar 14%, yang menyebabkan penurunan laba kotor sebesar 17%. Biaya operasional juga naik sebesar 10% ditambah dengan kerugian dari aktivitas non-operasional, sehingga laba bersih turun menjadi 28%. Usaha yang dihentikan pun mencatatkan kerugian yang menyebabkan penurunan laba yang dibagikan kepada pemilik sebesar 38%, dan laba per saham juga ikut turun. Hal ini menyebabkan ROE anjlok dari 34% menjadi 18%, yang mencerminkan penurunan signifikan dalam efisiensi pengelolaan modal. Sehingga tahun 2023 merupakan tahun yang berat bagi perusahaan. Selanjutnya adalah neraca. Pada tahun 2023, kondisi keuangan perusahaan membaik dengan total aset naik sebesar 8%, terutama didorong oleh peningkatan aset tidak lancar sebesar 14%, yang menandakan ekspansi jangka panjang. Namun, aset lancar juga turun sebesar 12% yang bisa mempengaruhi likuiditas jangka pendek, meski mungkin dialihkan untuk investasi. Total liabilitas naik sebesar 5%. Hal ini masih dalam batas wajar seiring strategi pengembangan usaha. Yang menonjol adalah ekuitas naik sebesar 16% mencerminkan penguatan modal dan kesehatan keuangan. Secara keseluruhan, meski likuiditas menurun, struktur keuangan perusahaan menunjukkan tren yang baik dan prospek pertumbuhan yang positif. Selanjutnya adalah overview laporan arus kas konsolidasian. Pada tahun 2023, perusahaan mengalami penurunan arus kas dari operasional sebesar 35% yang mencerminkan tantangan dalam menghasilkan kas dari kegiatan utama. Pengeluaran untuk investasi turun juga sebesar 41%, yang menandakan sikap lebih hati-hati atau selesainya proyek besar. Arus kas dari pendanaan berubah drastis dari penerimaan menjadi pengeluaran sebesar 340 juta dolar AS, kemungkinan karena pelunasan utang atau pembagian dividen. Akibatnya, arus kas bersih turun dari positif 117 juta dolar AS menjadi negatif 250 juta dolar AS. Meski ada tambahan kas dari unit bisnis yang dihentikan, total kas turun sebesar 41% menjadi 353 juta dolar AS. Hal ini mencerminkan penurunan likuiditas yang perlu diatasi dengan pengelolaan arus kas yang lebih bijak. Selanjutnya adalah overview analisis rasio keuangan. Pada tahun 2023, kinerja keuangan perusahaan menurun terutama pada sisi profitabilitas. Return on asset turun dari 8% menjadi 4%, dan return on equity dari 34% menjadi 18%, yang mencerminkan penurunan efisiensi dalam menghasilkan laba. Margin laba bersih juga turun dari 23% menjadi 15%, yang menunjukkan tekanan dari biaya yang meningkat. Likuiditas juga menurun, terlihat dari rasio lancar yang turun dari 1,27 ke 1,09. Meskipun begitu, struktur pembiayaan membaik dengan penurunan rasio utang terhadap ekuitas dan modal, yang menandakan berkurangnya ketergantungan pada utang. Namun, rasio utang neto sedikit naik karena penurunan kas. Secara umum, meskipun struktur modal membaik, perusahaan perlu meningkatkan efisiensi dan memperketat likuiditas agar keuangan lebih stabil ke depannya. Implementasi PSAK 202 persediaan. Yang pertama yaitu pada pengukuran. PT Medco Energi Internasional Tbk telah mematuhi atau sesuai dengan peraturan PSAK berupa persediaan diukur pada biaya perolehan atau nilai realisasi neto mana yang lebih rendah. Lalu menggunakan rata-rata tertimbang dan estimasi sesuai aturan menggunakan harga jual wajar dikurangi biaya penyelesaian dan penjualan. Yang kedua yaitu pengakuan sebagai beban.
PT Medco Energi Internasional Tbk ini telah mematuhi atau sesuai PSAK berupa melakukan evaluasi tahunan atas nilai persediaan untuk mendeteksi penurunan nilai. Dan yang ketiga yaitu pengungkapan. PT Medco Energi Internasional Tbk telah mematuhi atau sesuai dengan peraturan PSAK berupa kebijakan akuntansi dan rumus biaya menggunakan metode rata-rata tertimbang. Jumlah dan klasifikasi persediaan diklasifikasikan sebagai aset lancar. Pengukuran pada nilai wajar dikurangi biaya jual diungkapkan sebagai cadangan penurunan nilai. Beban persediaan berupa cadangan penurunan nilai yang diakui sebagai beban dan tidak ada persediaan sebagai jaminan. Jadi, untuk PT Medco Energi Internasional Tbk ini telah mematuhi atau sesuai dengan PSAK 202. Lalu ada dampak penerapan PSAK 202 terhadap PT Medco Energi Internasional Tbk. Penerapan PSAK 202 telah meningkatkan akurasi dan kepatuhan pelaporan persediaan PT Medco Energi Internasional Tbk. Perusahaan mengukur persediaan dengan prinsip biaya perolehan atau nilai realisasi neto mana yang lebih rendah dan menggunakan metode rata-rata tertimbang sesuai dengan ketentuan PSAK 202. Penurunan nilai persediaan diakui sebagai beban dalam periode berjalan, namun pengembalikan nilai tidak dijelaskan secara rinci. Dari sisi pengungkapan, Medco telah menyampaikan informasi dasar seperti metode penilaian dan tidak digunakannya persediaan sebagai jaminan meskipun klasifikasi rinci dan transparansi penurunan nilai masih bisa ditingkatkan. Secara keseluruhan, Medco telah mematuhi PSAK 202 secara substansi dengan ruang perbaikan pada aspek pelaporan yang lebih lengkap dan transparan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan implementasi PSAK 216, yakni aset tetap. Pengakuan aset tetap pada PT Medco Energi Internasional Tbk telah sesuai dengan PSAK 216 pada paragraf 7 karena mengakui aset tetap jika memberikan manfaat ekonomiknya di masa depan dan biayanya dapat diukur secara andal. Baik, yang kedua ialah penghentian pengakuan aset tetap. PT Medco Energi Internasional Tbk telah sesuai dengan PSAK 216 paragraf ke-67 karena penghentian pengakuan aset tetap dihentikan ketika manfaat ekonomiknya sudah tidak ada di masa depan. Kemudian, keuntungan atau kerugian aset diakui dalam laporan laba rugi ketika aset dihentikan. Hal tersebut dibuktikan dari gambar berikut yang kami dapatkan dari laporan keuangan PT Medco Energi Internasional Tbk. Baik, selanjutnya ialah pengukuran. PT Medco Energi Internasional Tbk telah sesuai dengan PSAK 216, paragraf 15 dan paragraf 16. Berdasarkan ketentuan PSAK tersebut, perusahaan ini telah sesuai dengan PSAK karena aset diukur berdasarkan biaya perolehannya. Hal tersebut dibuktikan dengan gambar berikut yang kami dapatkan dari laporan keuangan PT Medco Energi Internasional Tbk. Baik, selanjutnya ialah penilaian. Penilaian yang pertama ialah model biaya. PT Medco Energi Internasional Tbk menggunakan model biaya untuk menilai aset tetapnya yang sesuai dengan PSAK 216 paragraf 30. Setelah aset tetap diakui dalam laporan keuangan, nilai aset tetap tersebut dicatat sebesar biaya perolehannya dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi penurunan nilai. Hal tersebut dibuktikan dalam lampiran gambar berikut yang kami dapatkan dalam laporan keuangan PT Medco Energi Internasional Tbk. Baik, selanjutnya ialah penghentian pengakuan. Penghentian pengakuan aset tetap pada PT Medco Energi Internasional Tbk telah sesuai dengan PSAK 216 paragraf 67 dan 68 karena aset tetap akan dihentikan pengakuannya ketika dilepas atau ketika tidak ada lagi manfaat ekonominya di masa depan yang diharapkan dari pelepasannya. Hal tersebut dibuktikan dari gambar berikut yang kami dapatkan dari laporan keuangan PT Medco Energi Internasional Tbk. Namun tidak ada penjelasan yang menjelaskan penghentian aset yang dilakukan oleh PT Medco Energi Internasional Tbk. Baik, selanjutnya ialah pengungkapan. Pengungkapan dalam laporan keuangan harus dijelaskan secara rinci berdasarkan jenisnya, misalnya tanah, bangunan, mesin, dan lain-lain.
PT Medco Energi melakukan perincian tersebut. Kemudian pengungkapan pada PT Medco Energi International Tbk telah sesuai dengan PSAK 216 paragraf 73 karena dalam laporan keuangan tersebut menjelaskan adanya dasar pengukuran, metode depresiasi, dan juga umur manfaat. Hal tersebut dibuktikan dalam gambar berikut yang kami dapatkan dari laporan keuangan PT Medco Energi International Tbk. Baik, selanjutnya ialah dampak penerapan PSAK 216 pada PT Medco Energi International Tbk. Penerapan PSAK 216 pada PT Medco Energi International Tbk memberikan dampak yang sangat positif bagi penerapan akuntansi pada aset tetap di PT Medco Energi International Tbk. Aset tetap diakui ketika terdapat manfaat ekonomiknya di masa depan dan biayanya diukur secara andal. Aset tetap diakui jika terdapat manfaat ekonominya di masa depan dan biayanya dapat diukur secara andal sehingga meningkatkan keandalan dari laporan keuangan. Kemudian, aset tetap juga diukur berdasarkan biaya perolehannya sehingga laporan keuangan mencerminkan transaksi yang sebenarnya. Selanjutnya yaitu implementasi PSAK 238 tentang aset tak berwujud pada PT Medco Energi International Tbk. Sebelumnya, pada laporan keuangan konsolidasian PT Medco Energi sendiri tidak menjelaskan secara eksplisit aset tak berwujud yang dimilikinya. Mereka hanya menyebutkan goodwill pada laporan posisi keuangan. Hal ini kemungkinan besar menandakan bahwa perusahaan tidak memiliki aset tak berwujud lain selain goodwill. Oleh karena itu, pada pembahasan implementasi PSAK 238 kali ini, kita akan membahas beberapa poin terkait goodwill. Yang pertama yaitu pengakuan. Perusahaan menyatakan bahwa goodwill diperoleh dari akuisisi bagian dari kombinasi bisnis dengan PT Medco Power International dan Coconoco Philips Singapura. Maka, biaya perolehan dari aset tak berwujud berupa goodwill adalah nilai wajar pada tanggal akuisisi. Hal ini sesuai dengan PSAK 238 yang juga dibahas dalam PSAK 103 tentang kombinasi bisnis. Selanjutnya yaitu pengukuran setelah pengakuan. Nah, berdasarkan PSAK 238, perusahaan dapat memilih model dalam pengukurannya. Ada model biaya dan model revaluasi. PT Medco sendiri menyatakan bahwa setelah pengakuan, goodwill diukur berdasarkan jumlah tercatat dikurangi akumulasi kerugian penurunan nilai. Jika dilihat dari pembahasannya, PT Medco menggunakan model biaya dalam pengukurannya. Hal ini sudah sesuai dengan PSAK 238. Selanjutnya yaitu umur manfaat. Kriteria umur manfaat aset tak berwujud sendiri terbagi menjadi dua, yaitu umur manfaat terbatas dan umur manfaat tidak terbatas. Goodwill sendiri tergolong dalam umur manfaat tidak terbatas, oleh karena itu tidak diamortisasi melainkan diuji penurunan nilainya setiap tahun pada 31 Desember. Jika nilai tercatat lebih besar daripada nilai terpulihkannya, maka aset tersebut mengalami penurunan nilai dan akan dilaporkan pada laporan laba rugi sebagai kerugian atas penurunan nilai. Hal ini sejalan dengan PSAK 238. Lalu yang terakhir yaitu pengungkapan. Untuk tujuan pengujian penurunan nilai pada tanggal 31 Desember, jumlah terpulihkan unit penghasil kas ditentukan berdasarkan nilai pakai dengan menggunakan metode arus kas yang didiskontokan. Ternyata pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, berdasarkan evaluasi manajemen, jumlah terpulihkan dari UPK lebih tinggi dari nilai tercatat UPK, sehingga manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat kerugian penurunan nilai yang diperlukan atas goodwill. Lalu, bagaimana dampak penerapan PSAK 238 terhadap PT Medco Energi International Tbk sendiri? Nah, pada PSAK 238 ini dapat meningkatkan kualitas pengungkapan keuangan. Perusahaan menyediakan informasi terperinci tentang nilai goodwill, sumber akuisisi seperti PT Medco Power International, dan metode pengujian penurunan nilai. Nah, transparansi ini membantu para pemangku kepentingan memahami nilai ekonomi dan resiko yang terkait dengan goodwill. Selain itu, standarisasi dalam PSAK 238 memudahkan konsolidasi laporan keuangan setelah akuisisi dan mengurangi resiko ketidakpatuhan terhadap peraturan. Singkatnya, penerapan PSAK 238 tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi, tetapi juga mendukung pengambilan keputusan strategis berdasarkan data yang andal dan membangun kepercayaan investor. Baik, selanjutnya ialah kesimpulan. Kesimpulan dari kami ialah PT Medco Energi International Tbk telah menerapkan PSAK 202, 216, dan juga 238
Baik, selanjutnya ialah kesimpulan. Kesimpulan dari kami ialah PT Medco Energi Internasional Tbk telah menerapkan PSAK 202, 216, dan juga 238 secara tepat. PSAK 202 ditetapkan dengan pengukuran persediaan berdasarkan biaya perolehan atau nilai realisasi neto serta metode rata-rata tertimbang, meskipun klasifikasi persediaan belum diungkapkan secara rinci. Kemudian PSAK 216 diterapkan melalui pengakuan aset tetap yang memberikan manfaat ekonomik, pengukuran biaya perolehan, penyusutan menggunakan metode garis lurus, dan penghentian pengakuan saat tidak adanya lagi manfaat ekonomiknya, dan juga pengungkapan yang lengkap. Kemudian PSAK 238 ditetapkan pada goodwill dari akuisisi bisnis, diukur pada nilai wajar, tidak diamortisasi, dan diuji penurunan nilai tahunan dengan metode value in use. Ketiga standar diterapkan sesuai dengan ketentuan dan mendukung transparansi serta keandalan laporan keuangan.